Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah takziah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Bu Noni, yang beliau sekeluarga sedang diuji oleh Allah. Orang tua beliau, ibunda beliau yang tercinta, telah dipanggil oleh Allah hari Rabu yang lalu dalam usia 86 tahun kurang lebih, Pak, ya. Beberapa waktu lalu kita juga takziah di sini karena Ibu Emi juga dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dosa keduanya jika ada diampuni Allah, amal baik beliau berdua diterima Allah dan dilipat gandakan pahalanya, ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzah, dan kelak dikumpulkan kembali di surganya bersama keluarga dan orang tercinta di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan perkara kematian ini. Maka dalam kesempatan yang pendek ini kita akan bahas surat Al-Qiyamah, ya, surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 36, tapi kita baca saja sampai ayat 31. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla iza balagatit taraqiyah wa qila man raq wa zanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma izinil masaq fala saddaqa wala salla. Artinya, apabila nyawa telah mencapai kerongkongan dan dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan engkau hari ini, dan barulah dia yakin bahwa inilah saat berpisah dengan dunia, dan bertautlah betis dengan betis kepada Tuhanmu, pada hari ini engkau akan dihalau. Maka dia tidak membenarkan janji-janji Allah dan tidak mengerjakan salat. Nah, itu artinya surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 31. Jadi kata Allah, ada masanya semua kita ini akan mengalami satu keadaan di mana nyawa kita sudah sampai ke tenggorokan. Kata Allah, iza balagatit taraqi, bila nyawa telah mencapai tenggorokan. Dia ada masanya, Ibu, ya. Nyawa kita akan ditarik dan dia akan sampai ke tenggorokan. Di masa itulah pintu taubat ditutup oleh Allah, ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Sebenarnya Bapak Ibu, tenggorokan itu bahasa Arabnya bukan taraki, tapi hulqum. Nanti baca di surat Al-Waqiah, ya, surat Al-Waqiah 83. Kata Allah, falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, engkau lihat dia meregang nyawa, dan kami lebih dekat dari kamu yang duduk dekatnya, tapi kamu tidak melihat apa yang terjadi di waktu itu. Jadi kata Allah, ada masanya nyawa kita akan sampai ke tenggorokan. Tapi tenggorokan itu disebut taraki. Taraki itu dari kata raqa. Raqa itu artinya naik. Jadi naik itu bahasa Arabnya raqa. Itu makanya mengangkat sesuatu dalam bahasa Arab disebut ruqyah. Ya, jadi kalau penyakit itu diangkat, maka mengangkat penyakit namanya ruqyah. Jadi nyawa itu disebut taraki. Taraki itu artinya naik. Nah, dari situlah dipahami bahwa mati itu naik. Prosesnya naik dari kaki menuju tenggorokan, terakhir di ubun-ubun. Nah, memang mati itu begitu, Pak. Jadi proses mati itu bermula dari kaki, terus merangkak dia naik, ditarik terus sampai ke tenggorokan. Di tenggorokan pintu tobat ditutup oleh Allah.
Makanya orang kalau lah menghadapi proses mati itu, Pak Ibu, biasanya kakinya yang dingin dulu tuh. Ya, jadi dingin kaki itu tandalah mulai proses tuh. Rasuk-rasuk lah kaki ibu cocok. Ya, kalau oleh angin saya lain lama itu. Tapi kalau terasa dingin, ada tobat ada itu ya. Karena masih bisa tobat tuh sebelum sampai ke tenggorokan. Nanti terakhir tarikannya di ubun-ubun. Kalla lanasfa'am bin nasiyah. Nah, katalah begitu ya. Tarikan terakhir di ubun-ubun tuh, makanya ada hadis Nabi ya, ketika Abu Salamah meninggal dunia, itu matanya terbelalak putih. Lalu sahabat bisik-bisik, ini bagaimana Abu Salamah? Lalu kata Nabi, setiap orang ketika nyawanya ditarik sampai ke ubun-ubun, maka tarikan terakhir di ubun-ubun itu mata mengikuti tarikan ruh. Itu maka mata orang itu terbuka, kadang nyalang, kadang tak putih mata ya. Nah, itu karena ditarik di ubun-ubun terakhir itu, Pak Ibu. Nah, itu ada masanya, Bapak Ibu. Kita semua akan mengalami hal yang sama. Karena proses mati itu berawal dari kaki terus naik sampai ke tenggorokan, itu disebut taraki. Dan di waktu itu sudah tobat ditutup. Nah, kata Allah, wakila man rak. Ketika itu dikatakan kepadanya, siapa lagi dokter yang bisa menyembuhkan engkau hari ini? Jadi ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, datang pertanyaan, ada tidak dokter yang bisa menyembuhkan? Tidak ada. Nah, itu makanya Bapak Ibu, semua penyakit ada obatnya, kecuali yang tidak ada obatnya yaitu mati. Karena mati itu puncak sakit, itu makanya Allah tanya, ada tidak yang bisa mengobati engkau hari ini? Itu makanya Bapak Ibu saya sering sarankan, kalau nanti Bapak Ibu sudah sakarat, dia tahu, dokter tahu tuh Bapak Ibu. Kalau orang ini sakarat, dokter tahu. Karena kesadaran orang itu diukurnya tuh Pak. Kalau kesadaran orang di bawah sekian, nah, itu dia mati tuh. Makanya nanti kalau Bapak Ibu dibawa ke ICU, kalau tidak ditemani di ICU itu jangan mau. Iya, karena Bapak Ibu orang di ICU itu tidak ada lagi pertolongan. Karena Allah sudah katakan, wakila man rak, ada tidak dokter yang bisa menyembuhkan hari ini? Tidak ada. Secanggih apapun dokternya tidak bisa menyelamatkan nyawanya itu, karena sudah sakarat. Satu-satunya yang bisa diselamatkan di hari itu adalah imannya. Itu makanya kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang sakaratul maut la ilaha illallah. Karena dia dalam proses yang berat, dan setan akan mencabut imannya di waktu itu. Itu kenapa Nabi Isa di surat Maryam ayat 33, Nabi Isa berdoa, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Kata Nabi Isa, ya Allah selamatkan saya di hari lahir, di hari mati, dan di hari dibangkitkan kelak. Karena salah satu yang membuat manusia celaka itu hari mati. Karena di hari itu setan akan mencabut iman orang. Nah, di kala itulah kita membutuhkan bantuan orang. Salah satu bantuannya apa? Ajarkan dia membaca la ilaha illallah. Itu makanya Bapak Ibu kalau nanti diajak ke ICU, keluarganya minta temani, kalau tidak ada usaha bawa ke ICU, daripada salah mati sesat matinya nanti itu. Mau begitu tuh. Karena kata Allah, wakila man rak. Coba cari dokter hari ini yang bisa menyembuhkan kau, kata Allah. Tidak ada. Kalau nyawa sudah ke tenggorokan, tidak ada lagi guna dokter. Itu makanya di ICU itu Bapak Ibu paling kalau dibawa ke ICU nanti dikasih alat saja tuh, alat-alat ukur untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Obat tidak ada lagi. Nah ini ya kenapa kematian itu disebut ya puncak dari segala rasa sakit, karena ketika kematian itu datang Allah bertanya, siapa dokter yang bisa menyembuhkan engkau? Rakin namanya. Ya. Lalu wazanna annahul firaq. Ketika itulah baru manusia yakin itulah hari berpisah dengan dunia. Sekarang kita dikasih tahu mati, Pak Ibu. Dan kita lihat orang mati tiap hari. Tapi kita seperti tidak akan berpisah dengan dunia, Pak Ibu. Kapan kita meyakini perpisahan dengan dunia itu? Kalau sudah sampai ke tenggorokan tadi, barulah kita yakin inilah saat saya berpisah dengan dunia. Nah, makanya Bapak Ibu, ya kita ini kenapa lalai beribadah? Kenapa ibadah kita tidak maksimal? Kenapa maksiat masih jalan? Karena kita belum yakin 100% akan mati, Pak. Sebab begini, Pak, kalau matiku sudah diyakini dekatnya, pasti orang beramal itu maksimal, percayalah.
Gini, kalau Bapak Ibu dikasih tahu dari dokter, apa sebulan lagi mati. Ini kata dokter begitu tuh, sebulan lagi mati. Saya yakin ibu tiap hari khatam Quran tuh. Tiap malam tahajud. Sedekah tiap hari. Kenapa? Sebulan lagi mati. Ya, karena keyakinan dengan mati itu berbanding lurus dengan amal orang. Ibu kalau dikasih tahu suami akan mati seminggu lagi, itu apa aja kanda apa tu bagi begitu ya nak. Teragak mata Pak Mesir jam 1 malam baca dia tu. Bako betunya ke mati deh. Ya kan? Kalau kini bako tempe tahu taruang saya bagi apa? Tunya lamu makan lah. Jadi memang keyakinan orang akan mati dekat itu membuat dia maksimal beribadah tu. Memang begitulah sifat manusia itu. Makanya kata Allah, kapan manusia yakin dia mati? Ketika nyawanya sudah ketenggorokan baru dia yakin. Tapi tidak ada guna lagi karena sudah terlambat sudah keyakinan yang seperti itu. Nah kata Allah, wal taffatis saqu bis-saq. Yang ketika itu betis bertemu betis. Apa maksud betis bertemu betis? Begini Pak Ibu. Orang Arab dulu kalau ingin menggambarkan keadaan yang sangat mengerikan, biasanya ya disebut betis. Ya. Kalau kita kan sering begitu, kalau orang ketakutan menggaretik lututnya. Sebenarnya lututnya biasa aja. Cuman lutut itu menggaretik, itu karena takut. Woi, bibirnya hitam, gitu ya. Hitam bibir itu bukan hitam bibirnya hitam. Itu pucat, takut. Kira-kira gitu tuh. Jadi orang Arab kalau menggambarkan takut yang sangat, maka bahasanya betis bertemu betis. Artinya ketika manusia menghadapi proses sakarat itu, manusia ketakutan yang ketakutannya luar biasa. Kenapa? Karena ketika sakratul maut itu kata Allah, fakashafna anka ghita'aka, dibukakan Allah semua yang ditutupi selama ini. Bapak Ibu belum pernah lihat neraka kan? Waktu menjelang sakratul maut itu diperlihatkan nanti. Nih. Makanya kita menghadapi kondisi goncangan jiwa yang dahsyat. Ketika mati itu takutnya luar biasa. Nah, ketakutan yang luar biasa itulah yang disebut dengan betis bertemu betis. Tidak ada ketakutan melebihi ketakutan saat nyawa kita dicabut oleh para malaikat. Itu kenapa Allah sebut betis bertemu betis. Bukan betis bertemu betis. Itu bahasa ya kinayah namanya, ya, dari ya rasa takut yang sampai ke puncaknya. Dan itulah ya takut yang paling tinggi kita hadapi. Pertama, di dunia ini kita sering takut. Tapi takut kita hilang kadang pergi, tapi takut kematian itu puncak rasa takut. Makanya bahasanya betis bertemu betis. Lalu kata Allah, ila rabbika yauma izinil maqsak. Hari ini engkau resmi akan digiring menuju Tuhanmu. Nah, sekarang kita ini Bapak Ibu belum digiring. Kita ini sedang ya mengumpulkan bekal menuju perjalanan yang panjang. Kapan perjalanan itu mulai? Ketika sakratul maut sudah datang, maka gerbang perjalanan panjang sudah dimulai. Kata Allah, ila rabbika yauma izin al-masak. Mulai hari ini engkau akan digiring menuju Tuhan. Jadi mati itu Bapak Ibu, itu gerbang perjalanan panjang menuju Allah. Karena semua kita akan menghadap Allah dalam perjalanan yang panjang. Kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan berjalan menuju Allah dengan perjalanan yang sangat panjang. Perjalanannya panjang sekali. Nah, kematian itu check-innya. Setelah mati, kita akan transit ke alam barzah. Di alam barzah kita akan menunggu sampai kiamat datang. Nanti ada hari berbangkit, dikumpulkan lagi di mahsyar 50.000 tahun berdiri di sana. Ada lagi itu namanya hisab, ada lagi namanya mizan, ada lagi namanya sirat, ada lagi namanya kintarah. Panjang. Kata Allah, yauma izin. Hari ini mulainya al-masak, perjalanan yang jauh. Makanya kata Allah ingatkan, fala saddaqa wala shalla. Kalau engkau ingin perjalananmu mudah, salah satu jalannya, engkau yakinlah dengan janji Allah dan salatlah. Masalah Ibu ya, Allah tunjukkan ya. Jadi orang yang bisa nyaman menghadapi proses sakratul maut itu, kata Allah, saddaqa, sallah. Dia yakin
bahwa ini akan dihadapinya dan dia salat. Jadi Bapak memang salat itu ibadah pokok yang akan menyelamatkan manusia sejak awal kematiannya sampai nanti menuju Allah. Wajar Nabi katakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Amal pertama yang akan diperiksa menuju Allah itu adalah salat. Salatnya baik, baiklah, selamatlah dia. Makanya Bapak Ibu, ketika sakratul maut itu disebutkan fala saddaka, dia tidak yakin janji Allah selama ini dan tidak salat. Itu makanya Bapak Ibu, terutama kita yang sudah mulai ini ya, kunyang. Kan Bapak Ibu kan lebih kunyang nama. Ya dan. Makanya salatku jaga baik-baik nih. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin sibuk di kantor, sibuk urusan dinas segala macam, salat ke masjid jarang, berjamaah jarang. Sekaranglah waktunya, masih ada waktu berbenah. Mumpung Allah masih kasih waktu kita hidup. Ya. Karena tidak tahu kita ajal kita datang kapan. Maka salat itu yang pokok. Sebenarnya waktu kematian itu ada dua yang pokok itu. Satu salat, dua sedekah. Makanya di surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, ketika manusia dicabut nyawanya, manusia berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, bisa tidak mati saya ditunda sebentar? Boleh tidak saya tambah waktunya hidup sebentar saja? Untuk apa? Fa'as-saddaqa, saya ingin bersedekah. Memang ada dua ibadah Bapak Ibu yang membuat kematian kita ini merasa nikmat, nyaman. Satu salat, dua sedekah. Dan itu sampai hari kiamat, sampai nanti ke yang menuju Allah juga salat dan sedekah itu. Makanya penduduk neraka ketika ditanya, nanti baca di Al-Mudassir itu 40 sampai 43. Ketika penduduk neraka ditanya, masalakakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya dua yang dominan. Lam naku minal musallin, dulu kami tidak menjaga salat. Walam naku nut'imul miskin, dulu kami tidak memberi kepada orang miskin. Makanya dua amal ini yang menyelamatkan, ya, salat dan memberi. Makanya nanti di padang mahsyar ketika manusia berdiri dengan wajah pucat pasi, ya, kata Allah begitu, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Nanti di padang mahsyar manusia berdiri, wajahnya masam pucat, 50.000 tahun berdiri, panasnya Masya Allah, haus tak bisa dibayangkan di waktu itu. Tapi ada kata Allah, walaqahum nadrata wa surura. Ada orang yang wajahnya riang gembira, ya, bahagia, cerah. Apa amalnya? Wa yut'imunat ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Di dunia dia senang memberi makanan kepada orang. Jadi memberi makan itu besar amalnya, Ibu. Sedekah makanan itu. Makanya dulu ada sebuah hadis, ya, itu para sahabat dulu senang memberi makanan kepada orang, ya, ketika ini keluarganya meninggal dunia selama 7 hari, dia kasih makanan kepada orang, bersedekah untuk orang yang mati itu. Karena memang memberi makan itu amal yang besar. Ya. Makanya ibu-ibu kalau bisa wiri-wiri kok buatlah makanan. Ya, bukan soal makan itu bisa saja kita beli di mana-mana. Tapi ibu kasih makan apa-apa yang pengajian tu, itu pahalanya masalah besarnya tu. Ya, nyapa apa kau mau mengantuk dengan pengajian ke dak dong gadi kunyah. Ya kan. Kau ada gadi kunyah ada kau mengantuk apa-apa kalau kau itu. Kau dapat besok ya angkui lah ya, kau kue kau apa ke pengajian sambil dengan pengajian makan. Dak bahalah. Ustaz ceramah, ya dah bahalah, tinggal tu ambo lo, ambo tu makan. Kalau dia agen kambo tu mau makan lah dah bahalah. Dia nak bagi ambo tu lah makan, dia panjang jadi ambo. Jadi amalnya ringan tu Ibu. Ya, kasih makan, karena memang begitu orang ketika mati itu dua persoalan yang mungkin dia sesali, salatnya satu, sedekahnya satu. Itu makanya di ayat ini kata Allah, fala saddaqa wala shalla. Engkau tidak membenarkan janji Allah dan engkau, ya, tidak salat. Jadi salat tu yang menjadi, ya, pokok penyelamat manusia, ya, yang akan menyelamatkan manusia kelak di akhirat. Itu salatnya, salat, ya. Makanya sering saya katakan Bapak Ibu, untuk anak-anak kita tolong salatnya dijaga. Karena kata Allah begitu, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha.
Suruhlah anakmu salat, jaga salat anakmu, dan sabarlah memperhatikan salat mereka. Kita Bapak Ibu coba perhatikan maghrib. Yang datang maghrib tu yang pensiun-pensiun saja Pak, yang lapuk-lapuk saja. Subuh cuma nak cari subuh. Ambo tak yakin Bapak Ibu warga komplek ko ada model-model ko, saya ko lapuk-lapuk, saya sado tak yakin pula ko. Banyak yang rancak-rancak ni berkilit-berkilit di rumah. Berhendak ke masjidnya. Karena Bapak Ibu tak menariknya, Bapak Ibu tak mengajaknya, ajaklah. Terutama subuh tu jagoan. Karena mati tu tak memilih tua, tak mesti tua lo mati tu Bapak Ibu. Nah, persoalan yang paling krusial ketika mati itu wala saddaqa wala salat, salatnya itu yang paling pokok. Ya, tidak ada yang lain, salat. Itu makanya Bapak Ibu yang sudah pensiun, itu azan, capeklah ke masjid, lari leh. Ya kadang-kadang kamu heran Bapak Ibu apa-apa kau. Tinggal takik masjid, subik masjid. Tibu kudian tarui Pak. Selalu lulung kamai orang lah serakat baru tibu. Dulu lah tibu. Ya tak? Ini kan onda do terambik ke masjid itu. Nah nebin ajaib nama itu. Kok mati beko. Ya kan? Tapi kalau dia dijago salat tu aman. Kita malah itu pertanyaan mereka ketika manusia akan mati itu diingat kalau tu fala saddaqah wala salat. Nah, itu Bapak Ibu hal yang penting yang kita harus sama-sama perhatikan mumpung waktu masih ada, malaikat maut belum datang. Makanya kata Allah, kalau engkau tidak menjaga salat, aula laka fa aula, celakalah engkau, maka celakalah engkau. Ya, summa aula laka fa aula, celakalah engkau, celakalah engkau. 4 kali Allah bilang tu. Kalau engkau tidak menjaga salatmu ketika hidup, celakalah engkau. Aula laka fa aula laka, summa aula laka fa aula laka. Aula itu dari kata well. Well itu kecelakaan besar. Sekarang kata well itu diganti dengan superlatif aula. Tidak ada lagi kecelakaan yang sebesar ini kalau kau tidak menjaga salat. 4 kali Allah mengatakan aulalaka fa aulalaka, summa aulalaka fa aulalaka. Tidak ada kecelakaan engkau yang paling hebat kecuali engkau yang tidak menjaga salat. Itu makanya kata Allah begitu. Makanya kata Allah, apakah manusia mengira ayasabul insan ayutsraka sudah. Jangan kau kira engkau hidup di dunia begitu saja mati hilang. Tak ada pertanggungjawaban, tak. Ada pertanggungjawabannya. Nah, karena perjalanan kita panjang, maka bekalnya yang harus diperbanyak. Bapak Ibu kalau ke Jakarta buat piti 10.000, lambek sampainya. Enak. Tapi kalau buat piti 100 juta, capek sampainya. Dah betul? Nah, ke akhirat begitu pula. Makin banyak bekal, makin cepat sampainya. Makin sedikit bekal, makin lamalah sampainya. Mumpung lain waktu masih ada mengumpulkan bekal, maka pengajian-pengajian di masjid kau datanglah ibu-ibu. Walaupun ustaz itu ketu saya sabuk dah baano. Bekal-bekal. Bekal ampunan, bekal pahala datang ke pengajian. Kau maghrib lagi banyak nampak dia tu sudah maghrib lebih pulang saja. Ya, duduklah di masjid itu kat sajam setengah jam loh, mati beko. Ya kan? Tapi kalau di masjid itu mati dah, alas ruku langsung tu macam lah kamu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi cari ke rumah, ke ibu apa cari ke rumah. Makan sebanyak antah makannya lah. Gak kau makan gigi lebih tangga kau makan aja lah kau. Ya dah. Kau ibu gak dicari ibu tukar citu saya bantu tukar bantu lah. Ni cari ibu dulu. Maka duduk di masjid dulu bekal kumpulkan lah. Daripada aula laka fa aula laka, summa aula laka fa aula laka. Celakalah kata Allah. Begitu. Nah, semua kita akan mengalami hal yang sama. Tentu informasi yang disampaikan Allah yakinilah dan berbenahlah mumpung waktu masih ada. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk nasihat kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah almarhumah, kita beri maaf ya. Mudah-mudahan perjalanan beliau dimudahkan Allah menuju Allah. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.